Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Sarin, NIM 1912111535. Saya berasal dari 3A. Baik, saya akan membacakan kasus saya, yaitu tentang perawatan traksi. Kasusnya yaitu seorang laki-laki berumur 30 tahun dirawat di ruang rawat inap trauma center dengan diagnosa fraktur tertutup 1/3 tibia kiri. Saat dilakukan pengkajian, klien mengeluh nyeri pada kaki kiri. Nyeri dirasakan seperti ditusuk-tusuk skala 7. Nyeri terasa saat menggerakkan kaki yang sakit dan merubah posisi. Hasil pemeriksaan fisik, kekuatan otot kaki 3 pada kaki kanan dan ekstremitas atas pasien tidak ada masalah. Klien terpasang skeletal traksi dengan berat 6 kg. Pada area terpasang pin, terdapat tanda-tanda infeksi seperti merah, bengkak, panas, dan ada pus. Ujung jari terlihat kaki kiri, terlihat kaku dan pucat. CRT 3 detik, kulit teraba dingin. Klien mengatakan kaki kirinya terasa kebas dan tidak bisa digerakkan. Pertanyaannya yaitu, apa penyebab pasien mengeluh nyeri pada kaki kiri? Jawabannya, pasien mengeluh nyeri pada kaki kiri karena nyeri pada pasien fraktur timbul karena adanya pergeseran fragmen tulang yang merusak jaringan sekitar yang memunculkan rasa nyeri, maka pasien mengeluh nyeri. Kedua, apa itu fraktur tertutup? Fraktur tertutup adalah jenis fraktur yang tidak disertai dengan luka pada bagian luar permukaan kulit sehingga bagian tulang yang patah tidak berhubungan dengan bagian luar. Mengapa kaki pasien bisa terasa kebas dan tidak bisa digerakkan? Karena posisi tubuh yang merasakan saraf atau mengurangi aliran darah ke kaki sehingga kaki pasien terasa kebas dan tidak bisa digerakkan. Apa itu skeletal traksi? Skeletal traksi adalah traksi yang digunakan untuk meluruskan tulang, cedera, dan sendi. Panjang untuk mempertahankan traksi, memutuskan pin atau kawat ke dalam traksi ini menunjukkan tekanan dorongan yang diaplikasikan langsung ke skeletal melalui pin atau buat yang telah dimasukkan ke dalam tulang. Kapan sebaiknya pasien fraktur melakukan traksi? Apakah kondisi tertentu di mana traksi tidak dapat dilakukan? Traksi merupakan salah satu metode imobilisasi pada penanganan fraktur. Traksi sendiri secara fungsi dapat dibagi menjadi dua, sebagai terapi definitif maupun sebagai terapi sementara sebelum dilakukan tindakan selanjutnya. Dan jenisnya traksi bisa bermalam-malam dari skeletal traction box. Asuhan keperawatan. Data penunjangnya, DS, klien mengeluh nyeri pada kaki kiri. Nyeri dirasakan seperti ditusuk-tusuk, skala nyeri 7. Nyeri terasa saat menggerakkan kaki yang sakit dan merubah posisi. DO-nya tampak meringis, bersikap protektif, berfokus pada diri sendiri, pada nafas berubah. DS, masalah perawatannya, nyeri akut, etiologi, agen pencendera fisiologis. DS, klien mengeluh nyeri pada kaki kiri. Klien mengatakan kaki kiri terasa kebas. DO, gerakan tidak terkoordinasi. Sendi kaku, gerakan terbatas. Masalah keperawatannya, gangguan mobilitas fisik. Etiologi, kerusakan integritas struktur tulang. DS yang ketiga, klien mengeluh nyeri pada kaki kiri. Nyeri dirasakan ditusuk-tusuk, skala 7. DO, nyeri pendarahan, kemerahan. Masalah keperawatan, gangguan integritas kulit atau jaringan. Etiologinya, faktor mekanis. Diagnosanya keperawatan, nyeri akut, agen pencendera fisiologis, tanggal muncul 24 Oktober. Kedua, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan integritas struktur tulang. Gangguan integritas kulit atau jaringan berhubungan dengan faktor mekanis. Intervensi diagnosa, nyeri akut, agen pencedera fisiologis, SLKI, tingkat nyeri, kriteria hasil, kalau nyeri menurun, nyerimis menurun, sikap proaktif menurun, pola nafas membaik, CT, manajemen nyeri, tindakan, observasi, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensi nyeri, identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri non verbal, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri, identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri, identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup, monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan, monitor efek samping penggunaan analgetik terapeutik, berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, fasilitasi istirahat dan tidur, pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri, edukasi, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri, jelaskan strategi meredakan nyeri, anjurkan memonitor nyeri secara mandiri, anjurkan menggunakan analgetik secara tepat, ajarkan teknik non farmakologis mengurangi rasa nyeri, kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Yang kedua, diagnosanya gangguan mobilitas fisik, kerusakan integritas struktur tulang, SLKI,
mobilitas fisik kriteria hasil, pergerakan ekstremitas meningkat, rentang gerak atau ROM meningkat, nyeri menurun, kaku sendi menurun, gerakan terbatas menurun. Perawatan traksi, sekinya tindakan observasi, monitor kemampuan perawatan dalam saat terpasang traksi, monitor tempat intervensi pen atau pin, monitor tanda-tanda kerusakan integritas kulit, monitor sirkulasi pergerakan dan sensasi pada ekstremitas yang cedera. Terapeutik, posisikan tubuh pada kesejaran yang tepat, pertahankan posisi baring yang tepat di tempat tidur, pastikan beban traksi terpasang tepat, pastikan tali dan kontrol bebas menggantung, pastikan tarikan tali dan beban tetap berada di sepanjang sumbu. Edukasi, anjurkan perawatan alat penumpang brush sesuai kebutuhan, anjurkan perawatan alat fiksasi sesuai kebutuhan, anjurkan pentingnya nutrisi yang memadai untuk penyembuhan hilang. Diagnosa yang ketiga, gangguan integritas kulit, jaringan, faktor mekanis. SLKI, integritas kulit, kriteria hasil perfusi jaringan meningkat, kerusakan jaringan menurun, kerusakan lapisan kulit menurun, nyeri menurun, perdarahan menurun, kemerahan menurun, suhu kulit membaik, sensasi membaik. Perawatan integritas kulit, tindakan observasi, identifikasi penyebab gangguan integritas kulit. Terapeutik, ubah posisi tiap 2 jam jika berbaring. Bersihkan panel dengan air hangat terutama selama periode diare. Hindari produk perubahan dasar alkohol pada kulit kering. Edukasi, anjurkan menggunakan pelembab, anjurkan minum air yang cukup, anjurkan meningkatkan asupan nutrisi, anjurkan meningkatkan asupan buah dan sayur, anjurkan menghindari terpapar suhu ekstremitas. Selanjutnya, perawatan gips. Analisa kasus, orang pria usia 30 tahun dirawat ruang beda dengan dislokasi pada daerah bumeus dan sendi siku bagian dextra. Saat dilakukan pengkajian, pasien terpasang gips lengan panjang pada ujung jari yang terpasang gips teraba dingin, terlihat kaku CRT lebih 3 detik. Kali pucat warna gips kekuningan, gips teraba lembab, kelonggaran gips 1 jam. Pertanyaan, apa itu daerah Humens? Fraktur Humens merupakan tulang terbesar pada lengan dengan penyusun satu-satunya lengan atas. Fraktur humerus adalah cedera yang terjadi pada tulang humerus akibat berat keras yang menyebabkan trauma langsung atau tidak langsung. Apa itu gips? Kenapa harus dipasang pada pasien? Gips adalah perangkap di mana dunia kesehatan yang digunakan untuk melindungi dan menopang hidup hilang atau sendi yang patah atau cedera. Perangkat ini dipasang di area tubuh yang mengalami patah tulang oleh ahli ortopedi, yaitu dokter yang khusus dalam perawatan tulang. 3. Mengapa sendi rentan mengalami dislokasi? Dislokasi rentan terjadi pasca cedera atau trauma fisik yang dialami oleh sendi, misalnya akibat jatuh olahraga, intensitas berat, atau kecelakaan. Bagaimana cara merawat gips? Cara merawat gips adalah hindari memberi tekanan berlebihan pada gips. Jaga gips saat mandi, lapis gips saat mandi, cegah pembengkakan setelah pemakaian gips. Apa yang dimaksud dengan dislokasi? Yang dimaksud dengan dislokasi adalah kondisi tulang keluar atau bergerak dari posisi normalnya pada sendi. Asuhan keperawatan DS, nyeri ekstremitas, claudikasi, ekstremitan, data tambahan, DO, CRT 3 detik, pasien terpasang gips lengan panjang pada ujung jari yang terpasang gips teraba dingin, kulit pucat dan kaku, kelonggaran gips 1 jari. Masalah perfusi perifer tidak efektif, kurang terpapar informasi tentang fraktur pemberat imobilitas. Diagnosa keperawatan perfusi perifer tidak efektif, kurang terpapar informasi tentang faktor pemberat imobilitas. 24 Oktober 2021. Diagnosanya intervensi keperawatan. Diagnosa perfusi perifer tidak efektif, kurang terpapar informasi tentang fraktur pemberat atau imobilitas. SLKI perfusi perifer, kriteria hasil penyembuhan luka meningkat, sensasi meningkat, warna kulit pucat menurun, edema perifer menurun. SLKI perawatan gips, observasi, monitor tanda-tanda infeksi, monitor tanda-tanda gangguan sirkulasi atau fungsi neurologi, monitor sirkulasi dan fungsi neurologis pada bagian proksimal dan distal dan lokasi pemasangan gips terapeutik. Topang gips dengan bantal sampai gips kering, bersihkan kulit di sekitar area pemasangan dan sisa material gips. Atasi segera gangguan sirkulasi, posisikan gips pada bantal untuk mengurangi ketegangan. Edukasi, informasikan gips akan terasa hangat selama proses pemasangan sampai kering. Informasikan perlunya membatasi aktivitas selama masa penyaringan gips. Anjurkan tidak menggantung kulit di bawah gips. Anjurkan cara merawat gips. Sekian, terima kasih dari kasus saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.